punya 2, 3 dan 4 itu kan membawain bidangnya itu masing-masing gitu kan, kayak pendidikan, keagamaan, berarti maksudnya ke ya satu seperti itu. Oh, jadi ada bagian-bagiannya masing-masing ya Bu ya? Oh, iya. Baik Ibu, kalau seperti itu mungkin Erika mau mulai dari pertanyaan pertama aja ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya Erika mau ngejelasin dulu tentang hubungan pertukaran sosial sendiri Ibu. Jadi pertukaran sosial sendiri mencakup hal-hal seperti pertukaran informasi maupun sumber daya yang ada yang dimiliki oleh lembaga kepada masyarakat dan berlaku sebaliknya dari masyarakat ke lembaga. Nah, sumber dayanya sendiri ini mungkin bisa mencakup tadi seperti informasi, terus juga program-program kerja yang ada di lembaga dan hal-hal yang melibatkan masyarakat di desa sayang gitu Ibu. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya Ibu ya, kalau interaksi dari PKK sendiri terhadap lembaga lain atau masyarakat di desa sayang ini seperti apa Ibu? Itu aja, kalau kita PKK itu yang dirasakan langsung ke masyarakat ya, itu tuh langsung terjun ke Posyandu. Di Posyandu. Ya, di Posyandu itu kan setiap bulan sekali ada penimbangan gitu. Di sana kita bisa tahu perkembangan balita gitu kan. Setiap bulannya ditimbang. Jadi nanti kita tahu misalnya sekarang ada program itu kan menurunkan stunting. Oh ya, stunting gitu. Ya, stunting itu. Jadi dengan ditimbang setiap bulan kita tahu kan, misalnya dengan ditimbangnya berat badannya gimana, tingginya gimana, progresnya seperti apa ya Ibu? Bisa kepantau kayak gitu. Berarti sebenarnya hubungannya baik ya Bu ya, bisa dibilang baik karena masyarakatnya sendiri membutuhkan lembaga ini untuk mengetahui gimana perkembangan anak di Posyandu itu ya Bu ya. Oke, baik. Selain itu Ibu mau nanya, kan tadi ada program yang Posyandu tadi ya Ibu ya. Gimana sih tingkat partisipasi masyarakat di desa sayang ini terkait program kerja Posyandu gitu Bu? Untuk program Posyandu alhamdulillah berjalan gitu ya. Kadang ada 1-2 gitu kan biasanya orang tuanya gitu ya kan lagi kerja kayak gitu, diasuhnya sama orang tuanya, kadang dia nggak bisa datang ke Posyandu. Biasanya kalau kader yang aktif dia langsung jemput bola gitu, langsung ke rumah-rumah, ada yang seperti itu gitu. Oh, berarti selain ada program tadi mungkin vaksinasi ada ya Bu ya? Ada vaksinasi, penimbangan berat badan, ada daycare juga ya Bu ya untuk merawat anak-anak gitu ya di sini. Berarti tingkat partisipasi masyarakat di desa sayang cukup antusias ya Bu ya buat program-program kerja yang dilakukan. Oke, nah selanjutnya Ibu selain Karang Taruna tuh udah juga nih flashback lagi ke Karang. Ya kemarin sebelumnya udah ke Karang Taruna juga Ibu. Iya, yang sayang itu udah ketemu sama Kang siapa ya? Nur Zaman. Oh, kan? Ini masih ponakan itu. Iya, kemarin juga dikasih tahu. Jadi masih pertanyaan agak sama Ibu. Lanjut ya Ibu ya. Nah, selain PKK sendiri kan ada lembaga seperti Karang Taruna, terus mungkin ada lembaga-lembaga lain di desa sayang yang masih ya gitu, dibawahi sama kepala desa, kantor kepala desa. Itu hubungan PKK sendiri dengan lembaga lainnya itu seperti apa Bu? Jadi apa ya, partner, saya saling membutuhkan, saling gitu, membutuhkan ya, itu iya, PKK itu membangun, membantu apa-apa yang ada di desa, terutama pakunya gitu kan. Berarti hubungannya baik ya Bu ya? Memberdayakan, kita mah dari perempuannya gitu. Perempuannya, iya benar Ibu. Oke, nah selanjutnya Ibu dari apa yang Ibu rasain sendiri gitu ya sebagai Ibu, berarti di sini ketua ketua PKK ya. Hubungan masyarakat di desa saya mungkin dari yang apa yang Ibu lihat mungkin di tetangga-tetangga itu satu sama lainnya seperti apa Ibu hubungannya? Maksudnya interaksinya mungkin kayak masih itu individualis atau saling gotong royong atau gimana Ibu? Kalau gotong royong harus di ini ya. Begitu tuh. Karena kita udah apa ya, semi perkotaan kali ya. Jadi nggak kayak di desa gitu. Jadi rada susah gitu ya. Kalau itu mah 1-2 yang kayak kegiatan gotong royong gitu. Tapi kalau kegiatan keagamaan, insya Allah itu masih berjalan tanpa harus kita ayo gitu. Berarti masih aktif ya Ibu ya? Pengajian itu mah udah aktif, setiap RW RT juga ada. Alhamdulillah, berarti hubungannya sebenarnya masih tergolong dekat ya Bu ya, satu sama lainnya. Tapi kalau dari Ibu sendiri apa sih yang Ibu rasain, kan
seperti yang kita tahu ya Bu ya, Jatinangor ini kan banyak sekali pendatangnya gitu. Mungkin dari kalangan mahasiswa, terus pekerja juga. Dari apa yang Ibu rasain sendiri, dengan datangnya pendatang ini tuh memberi dampak apa sih buat kehidupan Ibu dan kehidupan masyarakat di Desa Sayang gitu Ibu? Tergantung ya, pendatang itu kan ada yang negatif ya, ada Iya. yang positif gitu kan ya. Benar. Kalau yang positif itu sangat membantu kita gitu. Tapi kalau yang negatif kayak yang misalnya ya bawa narkoba dan sebagainya, oknum-oknum ya, gitu, Ibu ya. kayak gitu, itu kan sangat meresahkan juga gitu kan. Jadi PR sih itu. Berarti tetap ada plus minusnya Iya, ya pendatang itu iya. ya teman-teman. Oke, selanjutnya Ibu, mungkin ini nggak berhubungan langsung sama PKK, tapi Rika izin nanya Ibu, kalau di Desa Sayang ini masih ada nggak sih kayak nilai-nilai atau apa ya, nilai atau norma atau mungkin adat lah ya Bu ya kalau di desa yang disepakati bersama gitu dalam misal proses mediasi masalah gitu Bu, kayak penyelesaian konflik gitu-gitu, di sini masih ada nilai yang dianut gak Bu? Nilai khusus gitu? Kayaknya mah budaya gitu ya, nilai budaya gitu ya, kayak mah gak terlalu primitif gitu ya kalau di sini mah udah Jadi kotak emang gitu udah ya. mungkin kayak nilai-nilai musyawarah kayak gitu-gitu itu masih Kalau ada nggak ya Bu? musyawarah masih ada, Masih. kalau ada misalnya ada kejadian apa di tetangga itu pasti ada, masih ada musyawarah, Musyawarah. ada RT RW mah ada. Berarti masih untuk musyawarah sendiri masih aktif Masih ya ada, Ibu ya? masih. Oke, baik. Terus menurut Ibu sendiri ini apa dari apa yang Ibu rasakan ya Bu? Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya menurut Ibu di Desa Sayang ini tuh bertentangan gitu sama hal-hal yang seharusnya gimana ya? Jelasinnya mungkin norma-norma yang sebenarnya mungkin kurang baik tapi masih dianut gitu sama masyarakat di Desa Sayang ini. Apa ya? Kalau di saya Mungkin kalau bisa diberi contoh kayak main hakim sendiri atau yang kayak gitu-gitu. KDRT kayak KDRT gitu. mungkin gimana Pokoknya Ibu? kan udah diselesaikan kan, bisa enak kalau seperti itu kan dari warga gitu kan melaporkan ke RT gitu kan. Kadang si warga tersebut tetangganya atau apa langsung ke desa. Nah nanti desa kan masih ngambil tindakan, cuma ya jalan tengah Berarti dikalikan lagi sebenarnya seperti emang nggak itu. ada ya Bu ya Nggak secara ada. garis besar hal-hal Nggak yang ada. bertentangan karena udah diselesaikan tadi sama yang musyawarah mufakat itu ya Bu ya. Ada. Oke Ibu, terus selain itu Ibu ada nggak sih di Desa Sayang sendiri mekanisme atau apa ya, bukan lembaga ya, apa ya, mekanisme atau hal-hal yang mengatur gitu jalannya si musyawarah mufakat itu gitu Bu? Ada nggak ya Bu ya di sini? Kayak apa ya, Undang-undang atau mungkin peraturan. orang-orangnya, lembaganya gitu ada nggak ya Bu ya? Oh, yang mengatur ini ya, Berjalannya musyawarah ini. Oh paling mediasi kayak gitu. Nah iya, mediator Ibu, aduh. Tapi Deg-degan, Bu. kalau PKK saya jarang ya. Kalau gitu kan PKK mah jarang ada madem ayam aja Iya. gitu ya. Jarang ada masa konflik dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau di desa mah suka ada, nanti kan ada riungan gitu kan. Mana yang bermasalah, mana yang sama yang bermasalah yang lain. Di situ biasanya mah melibatkan lembaga gitu. Kalau itu fokusnya mungkin nanya ke Pak Guru aja itu. Oh ya, tapi mungkin ini ya Bu ya, kayak kepala RT RW-nya mungkin ya yang Mungkin jadi dilibatkan biasanya. buat jadi Bapinas, kepalanya gitu ya. kayak Oh seperti iya, itu, Bapinsa. Jadi melibatkan elemen yang ada di desa, bisa mikirin yang bersangkutan. betul. Oh, Ibu sebenarnya aku ini di luar pertanyaan ini sih, cuma aku penasaran aja kalau kan PKK itu pemberdayaan Iya, pemberdayaan masyarakat. keluarga gitu ya Bu ya. Sebenarnya selain Posyandu ini program-program kayak program-program lain ada nggak sih Bu, kayak misalnya yang menyelesaikan masalah rumah tangga atau KDRT. ya kayak gitu ya, itu gimana ya Bu? Ada. KDRT tuh ada, tapi kan biasanya kalau masalah yang sensitif kayak gitu kan mereka itu jarang melaporkan gitu kan. Padahal kekerasan dalam rumah tangga itu kan banyak gitu ya. Iya. Misalnya kita nih ngejiwit aja si anak itu benar-benar Itu udah masuk ya sebenarnya. sebenarnya tuh. Cuma dari masyarakatnya berarti yang kurang melapor atau Iya, ini kayak yang hal yang biasa gitu. Kayak iya ya, yang mungkin biasa. ngerasanya itu biasa ya, bukan ini. Berarti selain tadi ada Posyandu, terus ada berarti membantu juga pemecahan masalah di keluarga-keluarga ya Bu ya. Oke. Selanjutnya ini Ibu, apakah
ibu ngerasain gitu di masyarakat desa Sayang ini bergantung gitu sama PKK untuk kayak pertukaran informasi atau kayak program-program yang diinikan oleh PKK gitu Bu? Bergantung kayak Bergantung. aduh, kalau bahasa kasarnya mungkin kayak aduh aku butuh ibu-ibu PKK nih kayak gitu Bu. Masyarakatnya menurut ibu seperti apa? Ya kalau tergantung banget enggak ya. Tergantung banget enggak. Tapi dengan adanya PKK terbantu juga masyarakat gitu. Kayak kita mengadakan senam kayak gitu iya. kan. Masuk juga Ada ibu kesehatan. senam juga di sini, Ibu. Ada di RW 10 itu lansia kebanyakan. Banyak ya. Lansia. Berarti sebenarnya kalau secara langsung yang ibu rasain tuh ketergantungan itu Kalau ketergantungan banget enggak ya. Cuma karena program-program terbantu juga adanya Ya. PKK gitu. karena kan beberapa program gitu ya. karena melibatkan masyarakat juga ya Bu setiap program yang ada. Kadang-kadang apa itu teh jadi waktu itu tahun sebelumnya pas Covid kan ada nasi bungkus, kita kan bikin nasi bungkus itu langsung ke warga kan gitu. Jadi kan lumayan kan mereka juga bantu ibaratnya gitu. Tapi kalau tergantung banget juga Enggak asal juga ya Bu ya. Pasti kalau gitu mau yang dicari ibu-ibu buat masak. Nah sekarang itu ada yang program baru PMT yang buat PMT. bumil sasaran bumil cake gitu ya. Cuman baru ada 2 kemarin tuh. Baru Tapi udah terlaksana. berjalan sekarang itu hari yang ke-17. Sekarang udah berjalan 17. Itu juga menunya dari bahan lokal aja itu. Yang penting buat pemenuhan gizi ibu Iya, hamil gitu ya Bu. gitu. Kenapa saya pegang terus ya? Baru 2. Mudah-mudahan nanti ke depannya nambah lagi. Iya, gitu. semoga berjalan Iya, terus ya Ibu ya, iya. karena positif loh maksudnya buat Atau ibu mau hamil. besok ikutan atau pas Oh, membagi. boleh Ibu. Kapan ya? Besok biasanya jam 10-an kali. Oh, besok? Enak. Ih, Gimana ayo, ya? ayo. Setiap hari itu, setiap hari kan saya kan nggak bisa hadir tuh, jadi Iya. sama Waneng nanti saya kasih nomor Waneng ya. Oh, boleh Ibu. Oh, ih, senang sekali. Jadi nanti si adik-adik ini kan langsung ke lapangan gitu. Iya iya iya. Boleh ibu. Bisa terjun ke dapurnya juga. Bener. Ke dapurnya juga bisa. Oh ada dapurnya. Iya itu dicaringin. Oh cari. Biasanya bagi-baginya di mana Ibu? Kan baru 2 jadi cuma di RW 2 sama RW 7. RW 7. Oh iya. Ini kayak gini nih. Setiap hari nih bagiin gini. Oh, nanti didata juga gitu ya Bu ya. Ke dapurnya juga. Jadi Iya, ini di bikin dapurnya. pepes. Iya, setiap hari itu menunya beda-beda gitu kan. Seru banget Bu. Boleh Bu besok ya kita kasih. Iya kita Banyak nih. jadi ini ya volunteer. Jadi setiap hari aja. Aduh boleh banget Ibu nanti. Tuh. Setiap hari menunya beda. Oh berarti aku kira tadi seminggu sekali, berarti setiap hari Ibu. Setiap hari ini selama 4 bulan. Oh 4 bulan 120 hari, hari. berarti, iya. Dan untuk saat ini baru berjalan 2 kali. Baru ke hari 17. Oh berarti udah 17 Iya, kali. udah Oh 17. iya. Oke siap Ibu, besok Nggak kita bisa bantu. itu, ini Boneng ininya. Oh ini Dia juga koordinatornya. Oh koordinatornya. iya. Bu Neng ya. Berarti besok tinggal kontak ke Yuneng aja ya. Boneng. Wah menarik. Suka di desa dia. Suka di desa. Sama ikut pertamanya doang aja. Oh ini. Pertamanya doang aja ikut. Oh iya. Wah Boleh ini Bu. ya. Cair itu. Berarti dari apa ya? Dari Iya, program ibunya sekarang, sendiri iya. buat memberdayakan ibu-ibu hamil juga sangat baik Kenapa ya. ya terus terus ya? Berapa bulan tadi? Alhamdulillah udah di semester ketiga. Aduh Ibu maaf ya Bu ya. Asli dari mana? Saya Cimahi Ibu. Oh, Cimahi asli Iya, dari sini ya tuh. Aku mau Bekasi ibu. Terima Saya kasih. Bogor. Pendatang. Positif apa enggak? Kok gitu? Kalau di sini posyandunya berarti di mana ya Ibu? Posyandu itu ada 13, kalau RW 6 ini ada di belakang SD, tahu nggak? Belakang SD. SD. SD Sayang. Yang belakang depan itu. kantor desa bukan Bu? Oh bukan ya? Ya kantor desa kan di sini. Depannya Oh, iya, kantor desa depan. ada Oh, SD. iya. Belakangnya itu Seberang kantor desa yang banget. posyandu padahal. RW 06.
Itu ada posyandu. Aku kira di kantor kalau di kantor desa sendiri berarti nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Pernah mau diadain, cuman nggak pada mau. Kenapa alasannya? Banyak sasar balitanya di sebelah Di sebelah sana. sana. Jadi mengikuti tempat di mana banyak balitanya Iya. juga ya, Bu ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Jadi kan lembaga PKK ini sebetulnya masih dibawahi oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya ya, Ibu ya. Nah, Ibu sendiri merasakan gak sih adanya efek dari kekuasaan yang dimiliki para perangkat desa yang mempengaruhi hubungan antar lembaga di desa sayang? Mungkin kayak efek kekuasaan itu kayak apa ya? Gimana sih? Privasi. Misal kayak kemudahan gitu, Bu, karena ada mungkin orang dalamnya gitu-gitu. Keistimewaan ada nggak ya, Bu? Iya ada tuh. Kalau gitu kan berarti dengan kita gitu ya, berbaur dengan pengurus desa, perangkat desa gitu kan, kalau kita ngajukan atau punya usul kegiatan apapun, mungkin kan dia merespon mana yang harus di ACC, mana yang enggak. Betul. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau kekuasaannya sendiri itu gimana, Bu? Kayak mungkin pengaruh dari kepala desa ke PKK sendiri, kemudahannya apa gitu, Bu? Kepala desa, Iya, Bapak kepala desa atau perangkat desa yang ada gitu. Gimana, Bu? pengaruhnya maksudnya dia merasakan PKK ada kebantu nggak? Iya, Dampak, iya ada lah. Ada ya, Bu ya? Ada. Berarti berdampak ya, Bu ya. Oke. Kan nggak mungkin atuh semuanya bapak-bapak doang ngejalanin. Benar. Kalau mereka kan peran perempuan itu kan banyak. Ke perempuan kan kita langsung ke warga kan ya. Banyak ngomong, ada laki kan susah. Betul, benar. Pendekatan ibu-ibu sama anak-anak. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Ibu ya kan, seperti yang kita tahu 2 tahun ke belakang kita 4 tahun mungkin ya, Bu ya, ada COVID gitu ya di Indonesia. Nah, apakah Ibu sendiri ngelihat ada perubahan nggak, Bu, di masyarakat desa sayang ini di keaktifannya gitu? Apa tingkat partisipasi di program kerjanya ada nggak ya, Bu ya? Ya tentu saja kan memang diterbatasin kan ya. Kita iya. berbaur dibatasin, Oh, iya, juga benar. dibatasin, harus pakai masker. Gitu kan. Berarti lumayan berdampak, jadi bikin Iya. terbatas gitu ya, Bu, Iya. si COVID-19 ini. Terus Ibu ini sebenarnya lebih ke nanya perasaan Ibu. Perasaan Ibu gitu sebagai ketua dari PKK ini, Ibu ngerasanya gimana gitu, Ibu? Ya hadapin aja dengan happy gitu Happy. ya. Kalau kita ceritain susahnya ya gitulah gitu kan ya. Berarti sebenarnya ada Bikin suka happy dukanya aja. gitu ya. Gitu. Pasti ada suka sama dukanya, pasti ada gitu. Betul.